Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Latifah Soleha, NPM 20010010060. Di sini saya akan bercerita mengenai terlena dengan ekonomi ribawi. Saya dulu adalah pemilik koperasi simpan pinjam. Saya selalu memberikan pinjaman kepada orang-orang dengan bunga yang sangat besar. Masalah hasil tidak perlu diragukan lagi. Saya mendapatkan uang yang sangat banyak sekali, sampai saya menganggap bahwa ladang rezeki saya hanya ini. Sehingga saya pertahankan sekuat tenaga untuk tetap menjalankan usaha ini. Nasihat demi nasihat telah sampai, namun saya anggap angin lalu dan saya menjawab, "Emangnya mau makan apa? Emangnya situ mengasihi saya? Urusin diri kamu sendiri, nggak usah ngurusin urusan orang lain." Pada suatu ketika, ada seseorang yang ingin meminjam uang yang sangat besar. Kami melakukan kesepakatan dengan beberapa bulan kemudian. Saya menghampiri rumah orang tersebut untuk menagih uang yang dia pinjam, namun ternyata orang tersebut melarikan diri. Saya mencoba untuk mencari informasi tersebut ke sana kemari, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan orang tersebut. Lalu saya melaporkan hal tersebut ke polisi, namun ternyata orang tersebut sudah mengganti identitasnya. Saya terpuruk karena uang tersebut merupakan modal balik saya. Hari demi hari dan tahun demi tahun, usaha saya bukannya lebih maju, malah semakin menurun. Dan kemudian saya mengalami kebangkrutan yang sangat besar. Untuk menutupi hutang saya yang terlalu besar, saya pun meminjam uang ke sana ke sini. Dan pada akhirnya, koperasi saya tidak bisa berjalan lagi. Saya pun menjual segala asetnya. Harta saya kemudian disita untuk menutupi hutang saya yang sangat besar. Saya pun sempat depresi, namun hingga pada suatu hari, saya mendengarkan ceramah dari salah satu masjid yang sedang saya singgahi sebentar untuk istirahat. Saya mendengar ceramah dari salah satu ustadz tentang membedah syubhat riba, dan hati saya pun tersentuh. Dan entah bagaimana bisa, tiba-tiba air mata saya menetes perlahan. Jantung saya tiba-tiba berdebar kencang hingga seluruh tubuh terasa dingin sekali. Namun, saya berusaha untuk tidak menghiraukannya. Keesokan harinya, saya berpikir apakah karena saya menggunakan uang yang tidak berkah, lalu yang membuat saya bangkrut. Hingga suatu ketika, saya sedang lewat depan masjid yang saya mendengar khotbah sholat Jumat yang membahas secara terang-terangan riba itu haram dengan suara ustadz yang sangat lantang sekali. Kemudian saya bertanya kepada tetangga saya yang seorang ustadz, dan beliau membenarkan bahwa tidak ada toleransi untuk riba. Lalu saya pun pulang dengan tubuh yang sangat lemas, sambil memikirkan seperti apa nasib saya kelak di akhirat. Setelah sampai di rumah, saya bercerita kepada ibu saya panjang dan lebar. Alhamdulillah, ternyata ibu saya berpikir sama dengan Pak Ustadz tadi dan mendukung keputusan saya untuk tidak berkecimpung di dunia riba lagi dan bertaubat. 5 tahun lebih saya berada di dunia riba dan seolah mustahil bagi saya untuk meninggalkan dunia ini. Akhirnya, dengan menyebut nama Allah dan bertaubatan, saya mengikhlaskan harta saya yang hilang. Alhamdulillah, dengan modal dari pinjam saudara saya, memutuskan untuk berjualan es di dekat lapangan. Bukan hanya uang yang saya dapat, namun ketenangan hati pun saya peroleh yang tidak pernah didapat saat saya membuka usaha waktu itu.
Sungguh Allah Maha Kaya telah memberikan saya dengan perasaan yang adem dan sungguh telah membuka hati saya lebar-lebar bahwa kita tidak boleh ragu dengan urusan rezeki bila kita bertakwa dan tidak akan melarat jika kita bertakwa. Saya semakin pandai bersyukur dan jarang mengeluh. Saya semakin mudah menerima ketetapan dari Allah atas hidup saya dan semoga lebih banyak saudara-saudaraku yang mendapat hidayah dan keluar dari kubangan riba. Demikian cerita saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.